Apa kabar hari ini? Apakah bersih? Sudah bersih. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Allah. Silakan, tolong nak siapkan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi mulai. Dah selesai. Kepada guru, salam. Oke, anak-anak ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu mau ngajak anak-anak ibu semua terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Nah, apa itu? Indonesia yang berjudul Halo Halo Bandung. Tahu kan? Oke, silakan semuanya berdiri. Nah, suaranya sedikit kecil. Jadi silakan lihat kamera. Oke, mulai ya, Nak. Ya, oke, sudah siap semuanya? Bintangnya nih, Bu. Hadir, Bu. Oke, bagus sekali anak-anak ibu. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Yaitu, sebelumnya ibu telah memberikan tugas kalian semua untuk melakukan penelitian kecil. Yaitu di lingkungan sekolah, baik teman-teman. Nah, untuk itu, sebelum kita membahas itu, ibu akan terlebih dahulu melakukan observasi. Nah, anak-anak ibu akan tanya terlebih dahulu ya. Saat kalian menuju ke sekolah, pastinya kalian banyak menemui objek-objek atau fenomena. Kira-kira apa yang kalian lalui selama menuju ke sekolah? Jalan. Jika kita definisikan, bagaimana sih kira-kira? Ada daunnya. Bagaimana kira-kira pengertiannya? Pohon kelapa adalah salah satu jenis pohon tropis. Apa itu tropis adik-adik? Yang hidup di panas. Biasanya pohon kelapanya pada mati atau biasa sebagai pohon bunga. Tahu kan? Apa kalian sadari kalian itu sudah membuat salah satu struktur teks laporan hasil observasi? Apa itu? Pernyataan. Apa? Pernyataan umum berisi tentang penjelasan atau definisi secara umum terkait suatu objek atau fenomena. Oke? Sebentar ya, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih ibu tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kembali struktur teks laporan hasil observasi. Apa itu identifikasi?
Iya. Dikasih adalah kegiatan memahami. Jadi sudah nyala. Memastikan kembali struktur dari teks toples, hasil observasi. Jadi kedua tujuan pembelajarannya menyusun teks laporan hasil observasi sesuai strukturnya apa saja. Tiga apa tujuan pembelajarannya menyajikan hasil observasi dan mempresentasikan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah terkait dari tiga poin ini. Nah, salah satunya yang nomor 3 kan nanti akan membuat scrapbook. Apa itu scrapbook? Nanti akan dilakukan dan contohnya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, sebelum kita melakukan atau membuat proyeknya, terlebih dahulu ibu akan melakukan penyegaran kembali, yaitu kita akan ulang kembali tentang apa sih itu struktur teks laporan hasil observasi. Oke, jadi nak, teks laporan hasil observasi ini adalah satu teks yang berisi ya, satu hasil kegiatan atau pengamatan di lapangan berdasarkan fakta yang didapatkan. Nah, selanjutnya apa nak? Tujuan dari teks laporan hasil observasi ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek ataupun fenomena yang terjadi di berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Oke, selanjutnya di sini ada struktur teks LHO. Apa yang pertama tadi? Pernyataan umum. Oke, apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah bagian dari struktur teks laporan hasil observasi yang biasanya berisi pengantar atau definisi secara umum mengenai suatu objek atau fenomena yang dibahas. Misalnya bagaimana nak? Pernyataan umum ini nah, biasanya isinya itu terdiri dari penjelasan nama-nama objeknya, asal usulnya, ataupun gambaran secara umum tentang teks atau gambaran secara umum atau objek yang sedang dibahas. Dan selanjutnya di sini ada yang kedua. Yang kedua itu apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah dari struktur teks laporan hasil observasi yang berisi karakteristik maupun ciri-ciri yang terdapat pada satu objek. Oke, bagaimana tuh misalnya? Misalnya jika kita membuat teks laporan hasil observasi, contohnya hewan. Jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu, jika kita ambil struktur yang nomor 2, deskripsi bagian, karakteristik hewan itu bagaimana? Habitatnya di mana? Bagaimana karakter hewan itu? Apakah agresif atau ganas gitu ya kan? Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga apa nak? Deskripsi manfaat ini adalah satu bagian dari teks laporan hasil observasi yang menjelaskan tentang kegunaan ataupun manfaat dari suatu objek yang sedang dibahas. Bagaimana contohnya? Kita ambil contoh pohon kelapa tadi. Kira-kira apa sih manfaat pohon kelapa tadi nak? Air kan bisa jadi obat darah tinggi. Apa selain itu? Saja banyak manfaatnya. Bisa buat kuliti, bisa buat apa? Ataupun kayunya banyak lagi manfaatnya ya nak. Nah, untuk itu anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan. Di sini ibu telah membagi 3 kelompokan sebelumnya, yaitu kalian sudah membuat proyeknya yang akan kalian buat sudah. Oke, kira-kira nah seperti inilah contoh yang akan kalian buat ya. Oke, jadi ibu mau sekarang kalian buat teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya dengan contoh seperti ini ya, bisa dilihat sangat estetik ya nak. Yang membuat scrapbook. Ya, oke, jadi silakan dimulai ya nak. Setelah itu ibu akan memilih kalian untuk melakukan presentasi. Oke, silakan kita nak. Ibu beri waktu 5 sampai 10 menit.
Open the door. Bapak sudah siap mengenai kulit tadi. Bapak sudah siap. Ini kita akan berjalan bersama kelompoknya ya. Yuk. Ini
Bisa ya? Siap ya? Siap, Bu. Iya. Coba, coba. Sebentar ya. Satu. Silakan Bang. Siapa nak? Buatkan kelompoknya. Ya, satu orang saja. Oke. Oke, silakan maju Bang. Silakan jelaskan objek apa yang kamu bahas. Dan apa saja sih yang dapatkan? Silakan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari kelompok kami yaitu membahas tentang jahe. Di sini struktur pertamanya yaitu pernyataan umum. Jahe adalah salah satu tanaman rempah-rempah yang sangat populer di Indonesia. Tanaman ini memiliki nama Latin yaitu Ginber officinalis dan termasuk ke dalam suku Zingiberales atau keluarga jahe. Jahe banyak dimanfaatkan dalam bidang kuliner, kesehatan, dan juga industri obat tradisional. Dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Tanaman jahe memiliki batang semu yang terbentuk dari pelepah daun. Daunnya berbentuk memanjang, berwarna hijau, dan tumbuh menyirip. Bagian terpenting dari jahe terletak pada rimpangnya yang tumbuh di dalam tanah. Rimpang jahe berbentuk gemuk, bercabang, dan berwarna putih, kekuningan hingga coklat, dan berwarna putih, kekuningan hingga coklat. Tergantung jenisnya. Jahe biasanya memiliki aroma khas yang kuat dan rasa pedas hangat. Deskripsi manfaatnya yaitu jahe memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam bidang kuliner, jahe digunakan sebagai bumbu masakan dan minuman. Misalnya pada sup, rendang, wedang jahe, dan bandrek. Dalam bidang kesehatan, jahe dipercaya dapat menghangatkan tubuh, meredakan mual, mengatasi masuk angin, serta melancarkan peredaran darah. Selain itu, jahe juga menjadi bahan dasar bagi jamu tradisional dan obat herbal. Sekianlah hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu, silakan dulu. Baiklah, Ibu, presentasinya sudah cukup bagus, tapi hanya saja intonasinya juga terlalu cepat dan juga terlihat gugup ya. Oke, tapi karena dia sudah berani maju, Ibu akan kasihkan apresiasi pada. Silakan dulu, maju dulu ya, mana? Silakan.
Bisa juga penjelasan umum adalah berisi. Apa tadi yang menjelaskan? Berisi. Penjelasan secara umum terkait satu objek yang dibahas. Oke, karena kamu sudah berani, ibu kasih hadiah. Oke, yang tidak mau berjawab saya kasih hadiah. Oke. Selanjutnya, mari bertanyakan lebih dahulu. Apa saja tadi struktur PKHO? Jadi